Mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus? Walaupun banyak para ahli menafsirkan motif di belakang tindakan Yudas Iskariot, Kitab Suci berbicara sangat sederhana mengenai motif kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Money. It's all about money. Uang. 30 keping perak, dan dengan uang ini dia bisa membeli sebidang tanah. Dan bukankah kalau kita melihat dan menelusuri, umat manusia juga banyak yang memperhambakan diri kepada uang, dan demi uang juga menjual Tuhan, menjual kebahagiaannya, menjual orang-orang yang dia cintai. Demi uang yang saya maksud adalah orang mengutamakan materi, pencapaian dan prestasi duniawi. Semua itu boleh dikategorikan demi uang. Dan betapa banyak manusia menghancurkan hidupnya sendiri juga karena uang. Dan karena itu motif seorang Yudas bisa kita pahami. Tetapi yang paling penting adalah nasib bagi Yudas. Sebenarnya dia bukan satu-satunya tokoh yang buruk yang tampil di antara para murid Yesus. Petrus juga mengalami hal yang sama. Dia juga gagal untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya di depan orang-orang yang bertanya kepadanya. Dia juga pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan wafat di salib. Juga murid-murid yang lain demikian, kecuali murid yang dikasih oleh Yesus tentunya. Tetapi yang membedakan adalah bahwa sesungguhnya nasib seorang Yudas Iskariot berakhir dalam keputusan dia sendiri. Seorang Yudas Iskariot bukan seorang yang ditakdirkan dari atas sebelum dia dilahirkan untuk menjadi pengkhianat. Tidak, Yudas Iskariot memiliki keputusan yang bebas dari kehendak yang bebas pula. Dan kalau para murid, ini yang membedakan antara Yudas dengan murid-murid yang lain yang juga gagal adalah bahwa pengkhianatan bukan kata terakhir. Murid-murid yang lain setelah mereka juga gagal dan merasa masa depannya suram, hancur dan terpuruk, mereka bisa bangkit kembali dan menerima kegagalan mereka karena Tuhan juga telah menerima mereka dalam kegagalan mereka dan mereka bangkit kembali. Sementara Yudas, dia tidak mampu mengampuni dirinya sendiri dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Kita pun belajar, jangan menjadi seperti Yudas. Kalaupun kita terpuruk, kita tidak boleh menyerah, kita juga harus bangkit. Juga dalam dosa dan kesalahan kita, dalam penderitaan dan luka kita di masa lalu, mungkin banyak luka batin yang kita bawa, mungkin banyak trauma di masa lalu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah menyerah, seperti Tuhan juga tidak pernah menyerah terhadap kita. Dan mari kita mulai segala sesuatu dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dan mohon semoga rahmat dan kuasa kebangkitan Tuhan juga membuka cakrawala yang baru dan membuat kita melangkah dengan penuh harapan dan optimisme yang baru pula memasuki hari demi hari dan tahun demi tahun yang baru yang berada di depan kita. Jangan tinggal dalam pesimisme dan membunuh diri Anda sendiri sehingga Anda tidak lagi berkembang dan tidak dapat mengalami kemajuan. Melainkan bukalah dirimu terhadap kuasa Tuhan yang juga merangkulmu dan membawamu dalam perubahan yang lebih baik. Bapa dalam surga, mungkin kami juga pernah gagal dalam hidup kami seperti Yudas Iskariot, tapi kami tahu kuasa kasih-Mu tetap merangkul kami, tetap mengampuni kami dan membawa kami pada perubahan dan dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan semoga kami juga belajar untuk mengampuni kegagalan kami, kesalahan kami di masa lalu, dan belajar mempercayakan diri pada kerahiman-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.